ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat ini. Oknum polisi bilang apa? Dia ngaku polisi dari mana? Dia nggak bilang sih dari mananya, cuman dia bilang intel aja. Pakai seragam atau pakai apa? Nggak pakai baju bebas. Baju bebas? Ya. Ya. Dia bilang kenapa disetujuin bikin film? Harusnya jangan, nanti bikin nama jelek polisi kata. Jadi nggak tahu pasti apakah dia polisi atau intel polisi. Tapi dia mengatakan bikin nama jelek polisi. Terkait dengan status DPO terhadap 3 orang lainnya, kami telah melakukan upaya-upaya melakukan pencarian identitas dari 3 orang tersangka yang telah kami keluarkan DPO-nya. Kemudian upaya pencarian ini, baik pemeriksaan saksi-saksi maupun 8 tersangka yang sudah divonis, ya, yang sudah ada di rutan lembaga pemasyarakatan, itu tidak ada menunjukkan ya identitas asli dari ketiganya. Ya, berarti ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas 3 orang ini terungkap. Jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar agar kasus ini dibuka ulang, penyidikannya khusus terhadap 3 tersangka. Saya cuma minta Kapolri sama Kapolda tolong usut tuntas. Nah, dalam kasus ini saya yakin dengan ditangani oleh Direskrimpum Pembesurawan, beliau sudah berhasil mengungkap kasus Subang yang tadinya berlarut-larut. Kami optimis kasus ini akan terungkap. Hotman mulai bongkar satu persatu dugaan kebohongan yang dilakukan oleh oknum polisi saat menangani kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat. Pengacara Hotman Paris Hutapea menduga ada oknum polisi yang mengubah berita acara pemeriksaan pembunuhan Vina dan Eki. Mulai dari upaya oknum polisi yang berusaha menyembunyikan identitas 3 pelaku yang belum tertangkap, yang diduga di antara 3 pelaku tersebut justru adalah otak dari pembunuhan Vina dan Eki. Hotman meminta tegas Kapolri dan Polda Jawa Barat membuka ulang kasus pembunuhan Vina. Tadi saya telepon sama apa pakainya? Aib itu siapa? Yang polisi tadi? Ya, siapa namanya? Tadi saya bicara dengan Kanit Deni di Polda Bandung. Ya, di Bandung, bukan di Tomohon. Ya. Polda Bandung. Ada hal yang menarik pernyataan dari si Deni ini, Kanit dari Polda Bandung. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda, dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Oke, semua ada di BAP. Ya. Nah, tapi kemudian berubah, ya. Kemudian berubah sesudah mau limpah ke kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang, ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah. Hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas. Padahal itu harusnya di BAP itu ada, ya. Dan jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah,
Ya, nggak mungkin itu karangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini. Ya. Yang kedua, pada saat ini produser Diraj pada saat mau syuting ya. Iya. Boleh diceritakan nggak ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya? Ya, Coba. saya pada saat itu nggak ada di lokasi, tapi kebetulan tim saya yang bilang, dan sebelum datangi saya, datangi keluarga dulu ya. Menatakan apa? Bilang apa? Oknum polisi bilang apa? Dia ngaku polisi dari mana? Dia nggak bilang sih dari mananya, cuman dia bilang intel aja. Pakai seragam atau pakai apa? Nggak pakai baju bebas. Baju bebas. Iya. Ya. Dia bilang kenapa disetujuin bikin film? Harusnya jangan, nanti bikin nama jelek polisi katanya. Jadi Iu nggak tahu pasti apakah dia polisi atau intel polisi. nggak tahu. Tapi dia mengatakan bikin nama jelek polisi. Dia bilang begitu. Ya. Nantinya image-nya jelek. Saya bilang saya tidak menjelekkan, saya bicara jujur. Memang 8 tahun sampai 8 tahun sekarang 3 ini kemana? Kabarnya seperti apa? Ya. Gitu. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan. Kalau yang datang ke lokasi syuting, Ya, tim saya. timnya dibuka juga agar dilarang juga untuk Ya, syuting. salah satu. Ya, berarti ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas 3 orang ini terungkap. Jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar agar kasus ini dibuka ulang, penyidikannya khusus terhadap 3 tersangka, dan agar diamankan semua BAP dari 8 terpidana ini yang menyatakan bahwa 3 orang pelaku ini yang sudah DPO terlibat. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat ini. Ya, karena 8 orang pelaku menyatakan ada 3 lagi pelaku. Tapi kok bisa mereka merubah BAP-nya bersamaan lagi merubahnya? Ada apa? Menurut Hotman, pada pemeriksaan awal, 8 tersangka yang sudah divonis mengaku ke polisi ada 3 orang pelaku yang belum ditangkap. Namun, 3 pelaku yang sampai sekarang masih DPO ini tidak dimasukkan ke dalam berkas kasus saat polisi melimpahkan ke kejaksaan. Hotman menduga kuat 3 DPO ini adalah orang penting di Cirebon. Selain itu, Hotman juga curiga ketika Vina dan Eki dinyatakan meninggal oleh polisi karena kecelakaan tunggal. Padahal, sudah jelas-jelas ada bukti bahwa handphone dan motor yang dikendarai oleh Vina dan Eki tidak ada lecet sedikit pun. Dari sinilah, Hotman mencium sudah ada upaya rekayasa dari kepolisian saat awal menangani kasus pembunuhan Vina. Ya, waktu datang ke rumah sakit itu kan di situ ada polisi tuh bilang katanya kecelakaan tunggal. Oke, kemudian terus? Keluarga percaya karena yang bilang kan polisi ya. Dari kecurigaan kami di 3 hari almarhum. Sesudah 3 hari almarhum apa yang terjadi? Saya ngambil HP almarhum korban itu masih utuh semua. HP dan motor itu masih utuh, nggak ada yang retak, nggak ada yang lecet, nggak ada yang pecah gitu, nggak ada. Ambil HP dari kantong korban atau dari mana? Dari kantor polisi. Oke, masih utuh semua. Masih utuh semua. Oke, terus? Terus saya curiga di situ kok bisa kecelakaan yang hebat kayak gitu, HP nggak ada lecet, nggak ada retak, Oke. motor pun nggak ada lecet, nggak ada. Motor nggak rusak, Nggak rusak, HP HP tidak rusak, tapi oleh oknum polisi saat itu disebutkan kecelakaan tunggal gitu. Kecelakaan tunggal. Nah, ini nih perhatian dari polisi nih, ya. Motor tidak rusak, tapi HP tidak rusak, tapi pernyataan pertama dari polisi disebutkan kecelakaan tunggal. Oke, terus? Terus saya pulang, saya sama keluarga yang lain tanda tanya di situ. Cuman kami keluarga nggak ngerti apa-apa, cuman hanya sekedar bertanya-tanya aja. Terus malamnya itu jam 1 malam saya ditelepon sama abangnya temennya bahwa bilang kalau almarhum adik kamu masuk ke tubuh ponakannya. Jam 1 malam saya datang sama bapak itu ke sana. Oke, jam 1 malam hari ketiga.
Kalian ditelepon oleh abangnya yang kesurupan itu. Iya. Namanya siapa? Linda. Linda kesurupan gitu. Ya, adik kamu gak mau pergi sebelum ada yang disampaikan. Oke, akhirnya kalian datang ke sana. Kesana. Kamu ikut? Saya sama bapak. Bapak. Terus apa yang kau lihat? Di situ almarhum cerita semuanya kejadiannya, bahwa bilang dia itu jangan terkecoh sama polisi, Mbak. Saya bukan kecelakaan. Kalau saya kecelakaan pasti baret semua saya. Di situ saya nggak baret, nggak apa. Dia cerita semuanya, cerita bahwa Si yang kesurupan Linda ini ngomong begitu. iya, Terus apalagi yang dia ngomong? ngasih tahu bahwa dia Diperkosa, dibunuh. disiksa gitu, kayak dipukul balok, dipukul batu gitu. Dia cerita. Yang berkosa itu benar 13 orang katanya. 11. 11. Katanya nggak semuanya. Apa? 11 orang yang pelaku, cuman nggak semua perkosa. Ya, terus dia disiksa kayak dipukul batu, dipukul bambu gitu. Dan semua Sama semua yang diceritain sama dengan kondisi tubuh si korban. Padahal si Linda yang kesurupan ini tidak pernah melihat mayatnya. Belum datang, dia justru Belum pernah lihat mayatnya gitu loh. Saya kasih rekaman itu, terus bukti bahwa HP almarhum adik saya masih utuh, terus motor juga masih utuh. Itu saya kasih semua foto-fotonya ke bapaknya almarhum yang cowok. Ya. Terus nggak lama Bapaknya almarhum juga polisi. Terus saya kasih bukti-bukti itu, nggak lama ada berita bahwa pelaku ketangkap. Yang ditangkap 8 orang. Nggak langsung 8 orang, itu 7 orang dulu. 7 orang dulu. Baru nyusul satu lagi, 8. Oke. Terus itu. Udah itu aja. Terus yang sisa 3 sampai sekarang saya belum dapat kabar. Dari mana Anda tahu? Banyak di media menyatakan yang 3 DPO ini katanya bapaknya polisi, benar nggak itu? Dari rekaman almarhum adik saya sih bilangnya seperti itu. Hingga kini, 3 pelaku yang masih DPO ini masih terus ditelusuri oleh penyidik. Penyidik mengaku kesulitan untuk menemukan identitas asli pelaku. Namun, Hotman meyakini untuk mencari pelaku tersebut tidaklah sulit, karena 8 orang lainnya pasti mengetahui alamat ataupun nomor telepon 3 DPO tersebut. Sehingga mudah bagi polisi untuk menemukan 3 DPO yang diduga adalah dalang dari pembunuhan Vina.